Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Iksan Surya Armi dengan NIM 08041182328009. Saya di sini berasal dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Dan pada kesempatan kali ini saya memiliki tugas video untuk menjelaskan materi dari hubungan tanaman dengan air. Ini adalah salah satu materi pada mata kuliah fisiologi tumbuhan. Baik, untuk pendahuluan, air sangat penting bagi kehidupan tanaman karena berperan dalam proses fotosintesis, penyerapan hara, dan pertumbuhan. Setiap tanaman memiliki kebutuhan air yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungannya. Misalnya teratai yang hidup di air. Hubungan antara tanaman dan air ini menunjukkan bagaimana tanaman beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya di berbagai kondisi dan lingkungan. Lanjut ke sejarah teratai. Teratai dengan nama Latin Nymphaea sp. berasal dari kawasan Asia dan Afrika, namun kini telah menyebar ke berbagai belahan dunia. Dalam sejarahnya, teratai memiliki banyak makna simbolis yang kuat di banyak budaya. Contohnya seperti di Mesir kuno, bunga teratai dianggap suci dan melambangkan penciptaan, kesucian, dan kehidupan baru, dikarenakan bunganya mekar di pagi hari dan menutup di saat malam. Sedangkan di India dan di Tiongkok, teratai dikenal sebagai simbol kemurnian hati, keindahan, serta ketenangan jiwa, dikarenakan sering muncul dalam ajaran Buddha dan Hindu. Lanjut, pada fungsi air pada tanaman. Air memiliki peran dalam kehidupan tanaman, terutama sebagai bahan utama dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Air juga menjaga tekanan turgor pada sel agar tanaman tetap segar dan tidak layu. Melalui proses penguapan atau transpirasi, air turut membantu mengatur suhu tubuh tanaman sehingga proses metabolisme dapat berjalan dengan baik. Lanjut pada adaptasi tanaman terhadap teratai. 1. Akar yang menancap di dasar lumpur dan batangnya yang lentur sehingga dapat menopang daun dan bunganya di permukaan air. Yang kedua, melindungi permukaan daun dari kelebihan air dan mencegah pembusukan. Kutikula berupa lapisan lilin tipis yang menutupi permukaan daun. Yang ketiga, stomata hanya ada di bagian permukaan daun yang berfungsi sebagai pertukaran gas, dan bunga yang muncul di permukaan juga agar mempermudah untuk diserbuki oleh hewan. Lanjut ke pencemaran lingkungan dengan tumbuhan air. Sampah yang menumpuk di perairan sangat berpengaruh terhadap tanaman air seperti teratai. Ketika sampah menutupi permukaan air, cahaya matahari tidak bisa masuk, yang mengakibatkan proses fotosintesis pada teratai dapat terganggu. Selain itu, sampah organik yang membusuk dapat mengurangi kadar oksigen di dalam air dan membuat lingkungan menjadi kotor serta berbau, sehingga akar teratai sulit tumbuh dengan baik. Mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Dadah semua.